sore, salam olahraga, selamat berjumpa kembali di channel Gilang Parlay 18, channel yang membahas seputaran prediksi sepak bola. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi prediksi sepak bola untuk setiap harinya tentunya dari channel ini. Oke teman-teman pencinta sepak bola dan pencinta mix parlay atau single bet ya, dimanapun kalian berada, berjumpa kembali di prediksi bola untuk malam ini atau dini hari. Oke, ada sedikit informasi buat teman-teman, yaitu dari Pipa 855 yang mengadakan event parlay dan untuk 5 web ya. Dan juga ada spesial free bet yang untuk 5 web juga. Dan untuk syarat dan ketentuannya silahkan kalian lihat atau kalian simak di kolom deskripsi. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan ya untuk prediksi bola untuk malam ini yaitu dini hari, yaitu di tanggal 7 sampai tanggal 8 Agustus ya. Dan perlu kita review dulu sedikit ya prediksi kita yang kemarin ya. Untuk Fulham yang berhadapan dengan Liverpool di laga ini berakhir dengan skor 2-2 ya. Dan di laga ini kita gagal ya, karena kemarin kita mengambil Liverpool di handicap min 1,5 bola atau 1,5 bola. Sedangkan untuk Bournemouth yang berhadapan dengan Aston Villa di laga ini kita gagal ya juga, karena kemarin kita memilih Aston Villa di handicap min 0,5 atau di setengah bola. Sementara untuk Leeds berhadapan dengan Wolves di laga ini kita masuk ya, karena kemarin kita mengambil Leeds di handicap 0-0 atau bermain leg-legan. Sedangkan untuk Newcastle United atau berhadapan dengan Nottingham di laga ini juga kita masuk, karena kemarin kita memilih Newcastle di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola. Sedangkan untuk Tottenham berhadapan dengan Southampton, di mana di laga ini juga kita masuk karena kemarin kita mengambil Tottenham di handicap min 1 bola. Ya oke teman-teman, untuk prediksi kita kemarin ya kita masuk lumayan ya, kita masuk di 3 laga dan kita hanya gagal di 2 laga saja. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan dicek di play score kalian masing-masing ya teman-teman. Tetap semangat dan semoga prediksi kita malam ini atau dini hari bisa lebih baik lagi. Oke teman-teman, kita langsung saja ya untuk ke prediksi kita malam ini atau dini hari. Seperti biasa saya akan membahas 5 laga, yaitu dari Liga Premier Inggris, Jerman Bundesliga, dan ada juga dari Prancis Liga 1 ya. Oke, dan kita langsung saja untuk ke laga yang pertama dari Liga Premier Inggris, di mana Leicester City akan berhadapan dengan Brentford ya. Dan di sini saya lihat untuk peluang memang terlihat tipis ke tuan rumah, yaitu Leicester City. Oke, dari Leicester di sini saya melihat ada 3 pemain yang akan absen, sedangkan dari Brentford juga ada 3 pemain yang akan absen ya untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari 5 pertandingan terakhir Leicester, di mana Leicester mengakhiri 5 laganya atau 5 pertandingan terakhirnya dengan sangat bagus, yaitu dengan 4 kali menang dan hanya 1 kali seri. Sedangkan untuk 5 pertandingan terakhir dari Brentford juga mengakhiri 2 laga cukup bagus, yaitu dengan 3 kali menang, 1 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Oke, dan untuk 5 pertemuan head to head antara Leicester ya dengan Brentford, di mana Leicester 5 kali menang dan Brentford tidak pernah menang untuk 5 pertemuannya dengan Leicester. Sementara Leicester meraih kemenangan, yaitu sebagai tim tamu 4 kali menang, sedangkan sebagai tuan rumah hanya 1 kali menang. Oke, dan untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana untuk Leicester ada di posisi ke-12, sedangkan Brentford ada di peringkat ke-14, dan di mana untuk kedua tim belum mengantongi poin ya, karena baru pertemuan di babak pertama ini. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan saya untuk Leicester City dengan Brentford. Kalau lihat untuk 5 performa kedua tim dan 5 pertandingan terakhirnya, memang terlihat keduanya terbilang cukup bagus. Dan untuk 5 rekor kita head to headnya memang terlihat Brentford tidak pernah menang untuk 5 pertemuan mereka. Dan dari menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, saya lebih yakin akan memilih tuan rumah, yaitu Leicester City di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke, dan lanjut untuk laga selanjutnya, yaitu Manchester United akan menjamu Brighton ya. Kalau lihat untuk peluang memang terlihat lebih ke Manchester United sebagai tuan rumah untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari Manchester United di sini saya melihat ada 3 pemain yang akan absen, sedangkan dari Brighton juga ada 1 pemain yang akan absen untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, dari 5 pertandingan terakhir dari Manchester United, di mana Manchester United mengakhiri 5 pertandingannya atau 5 laganya bilang cukup bagus juga, yaitu dengan 2 kali menang, 2 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kekalahan ya. Sedangkan untuk Brighton sendiri mengakhiri 5 laga juga cukup bagus, yaitu dengan 3 kali menang, 1 kali seri, dan juga mengalami 1 kali kekalahan ya bersama dengan Manchester United.
Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Brighton dengan Manchester United, di mana Manchester United 4 kali menang, sementara Brighton hanya 1 kali menang, di mana Manchester United 2 kali kemenangannya sebagai tim tamu dan 2 kali kemenangannya juga sebagai tuan rumah, dan di mana Brighton 1 kali menang sebagai tuan rumah saja ya. Oke, dan untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana untuk Manchester United saat ini ada di posisi ke-10, sedangkan Brighton ada di posisi ke-13, dari mana kedua tim belum mengantongi poin karena baru pertemuan di babak pertama ya. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan saya untuk Manchester United dengan Brighton ya. Dari 5 performa atau 5 pertandingan terakhirnya memang keduanya terbilang cukup bagus, hampir sama ya, mampu meraih 3 kali kemenangan. Dan menurut analisa saya sendiri teman-teman, saya akan mengambil Manchester United, yaitu cukup di handicap min 3/4 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke, dan lanjut untuk ke laga selanjutnya, masih dari Liga Premier Inggris, di mana West Ham akan menjamu Manchester City ya. Oke, untuk peluang memang terlihat lebih ke Manchester City ya sebagai tim tamu untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari West Ham sendiri, di sini saya melihat ada 1 pemainnya akan absen dan ada 3 pemain yang masih dipertanyakan yang untuk tampil. Sedangkan dari Manchester City juga ada 2 pemain yang akan absen yang untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, dari 5 pertandingan terakhir West Ham mengakhiri 5 laga terbilang cukup bagus juga, yaitu dengan 1 kali menang, 3 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sementara Manchester City sendiri mengakhiri 5 laga juga cukup bagus, yaitu dengan 3 kali menang, 1 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Oke, 5 pertemuan head to head antara West Ham ya dengan Manchester City, di mana West Ham tidak pernah menang untuk 5 pertemuan terakhirnya, sementara Manchester City hanya 2 kali menang ya, dan di 3 pertemuannya berakhir imbang. Di mana kemenangan Manchester City di 2 kemenangannya ini sebagai tim tamu ya. Oke, dan untuk peringkat saat ini, di mana untuk Manchester City saat ini ada di posisi ke-9, sementara West Ham ada di posisi ke-11, dan di mana kedua tim juga belum mengantongi poin atau memiliki poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan atau analisa antara West Ham ya dengan Manchester City. Dari 5 performa kedua tim memang terlihat keduanya cukup bagus juga, dan dari rekor head to headnya juga memang terbilang Manchester City lebih diunggulkan ya untuk malam ini atau dini hari. Jadi untuk analisa saya sendiri ya teman-teman, saya lebih yakin akan mengambil tim tamu yaitu Manchester City, yaitu di handicap min 1/4 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke, dan lanjut untuk laga selanjutnya dari Jerman Bundesliga, di mana VfB Stuttgart akan berhadapan dengan RB Leipzig ya. Kalau untuk peluang memang terlihat lebih ke RB Leipzig sebagai tim tamu untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari VfB Stuttgart, di mana saya melihat 1 pemainnya akan absen dan ada juga beberapa yaitu 4 pemain yang masih dipertanyakan. Sedangkan dari RB Leipzig sendiri ada 1 pemain yang akan absen ya untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, dari 5 pertandingan terakhir VfB Stuttgart, di mana VfB Stuttgart mengakhiri laga terbilang sangat bagus, yaitu dengan menyapu 5 pertandingan atau 5 laganya dengan kemenangan. Sementara RB Leipzig sendiri mengakhiri laga cukup bagus juga, yaitu dengan 2 kali menang, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan ya. Oke, dan untuk 5 pertemuan head to head antara RB Leipzig dengan VfB Stuttgart, di mana VfB Stuttgart tidak pernah menang untuk 5 pertemuan terakhirnya, sedangkan antara RB Leipzig 5 kali menang ya. Di mana kemenangan RB Leipzig di sini di 3 kali kemenangannya sebagai tim tamu, sedangkan di 2 kali kemenangannya sebagai tuan rumah ya. Oke teman-teman, untuk posisi peringkatnya saat ini untuk VfB Stuttgart ada di posisi 11, sementara RB Leipzig ada di posisi ke-12, dan kedua tim juga belum memiliki poin ya karena baru pertemuan di babak pertama. Oke teman-teman, itu yang bisa saya jelaskan sedikit untuk kedua tim antara VfB Stuttgart dengan RB Leipzig. Antara 5 performa kedua tim atau 5 pertandingan terakhirnya memang terlihat keduanya cukup bagus, atau apalagi VfB Stuttgart mampu meraih 5 kali kemenangan ya untuk 5 pertandingan terakhirnya. Jadi menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, saya lebih yakin akan memilih tim tamu yaitu RB Leipzig di handicap min 0,5 atau di setengah bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke, dan lanjut untuk ke laga yang terakhir dari Prancis Liga 1, di mana Toulouse akan berhadapan dengan Nice ya. Oke, untuk peluang memang terlihat lebih ke tim tamu yaitu Nice sebagai tim tamu untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari Toulouse sendiri saya melihat ada 1 pemain yang akan absen, sedangkan dari Nice juga ada 3 pemain yang akan absen ya untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, dan untuk 5 pertandingan terakhir dari Toulouse sendiri, Toulouse mengakhiri 5 laga terbilang cukup bagus, yaitu dengan 3 kali menang, 1 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Nice sendiri, Nice mengakhiri 5 laga terbilang tidak terlalu bagus, saya bilang untuk Nice sendiri hanya 1 kali menang, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Oke, dan untuk kelima pertemuan head to head antara Toulouse dengan Nice, di mana Toulouse hanya 1 kali menang, sementara Nice 2 kali menang dan di 3 pertemuannya berakhir imbang. Di mana kemenangan Toulouse saat itu di mana sebagai tuan rumah, sementara Nice 2 kali kemenangannya sebagai
tim tamu ya. Oke, dan untuk posisinya saat ini di mana Nes ada di posisi ke-8 dan ya di mana untuk Toulouse ada di posisi ke-15, dan di mana kedua tim juga belum mengantongi poin ya karena baru pertemuan di babak pertama. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan saya untuk Toulouse dengan Nes. Kalau lihat untuk 5 performa kedua tim memang keduanya tidak jauh berbeda ya, hanya antara Toulouse dengan Nes. Jadi menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, saya lebih yakin akan mengambil dua tim tamu yaitu Nes ya di handicap 0-0 atau bermain leg-legan ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, saya akan review kembali ya bet untuk malam ini. Oke, untuk Leicester ya berhadapan dengan Brentford, saya mengambil Leicester di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola. Sementara untuk Manchester United ya berhadapan dengan Brighton, saya mengambil Manchester United di handicap min 3/4 bola juga hampir 1 bola. Sementara untuk West Ham ya berhadapan dengan Manchester City, saya memilih Manchester City di handicap min 1/4 bola. Sedangkan untuk PSV Stuttgart berhadapan dengan RB Leipzig, saya mengambil RB Leipzig di handicap min 0,5 atau di setengah bola. Sedangkan untuk Toulouse berhadapan dengan Nice, saya memilih Nice di handicap 0-0 atau bermain leg-legan ya. Oke, dan untuk tambahan parlay-nya saya akan tambahkan nanti di akhir video ya. Mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu silahkan diabaikan saja. Di sini saya hanya berbagi prediksi dan tetaplah utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke teman-teman, selamat sore dan salam olahraga.